Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rahatal insan fi ahli wa ja'ala sa'adatuhu fi syukrihi wa ibadatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan yarjul mu'min biha ridha rabbih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man tawajjaha ila Allah wa ta'allaqa bih. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rumah bukan hanya sekedar tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Lebih dari itu, rumah merupakan tempat menyemai kebahagiaan bersama keluarga. Jika di rumah tidak mampu memberikan rasa kebahagiaan, kemana lagi kita akan mencari kebahagiaan tersebut? Padahal Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Yang pertama adalah almar'atus salihah, istri yang salihah. Kemudian wal maskanu alwasi, tempat yang lapang, rumah yang lapang. Kemudian wal jarus salih, tetangga yang baik. Dan wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Kebahagiaan di dalam rumah tidak mesti tergantung dengan rumah yang mewah, rumah yang besar. Karena kebahagiaan itu bukan dengan kemewahannya. Kita betapa sering mendengar orang rumahnya mewah, besar dan lain sebagainya, tetapi ternyata mereka tidak memiliki kebahagiaan. Jadi faktor kebahagiaan sebuah rumah bisa menghadirkan kebahagiaan itu tidak mesti dengan harta yang banyak, tetapi sikap dan ikhtiar untuk mewujudkan kebahagiaan hakiki itulah sesungguhnya yang harus kita lakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya rumah kita menjadi rumah yang bahagia? Ikhtiar apa yang harus kita lakukan supaya rumah kita ini adalah memiliki kebahagiaan yang hakiki? Yang pertama adalah dengan kita menjadikan rumah sebagai tempat untuk beribadah. Rumah tempat yang seharusnya paling banyak digunakan untuk beribadah. Karena kebanyakan kita tinggal di rumah. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kerja di rumah, kajian di rumah, apapun kadang dilakukan di rumah. Maka sangat sewajarnya kalau rumah ini dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di rumah adalah pertama zikrullah. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, "Masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi." Perumpamaan rumah yang di rumah itu di dalamnya ada zikir. Wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi, dan rumah yang di situ tidak ada zikir kepadanya. Masalul hayyiti wal mayyit, seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam hadis ini Allah mengumpamakan rumah yang dipenuhi dengan zikir dengan rumah yang tidak dipenuhi dengan zikir seperti orang hidup dan orang mati. Maksudnya adalah orang hidup dan orang mati di antara perbedaannya adalah mereka mendapatkan kelezatan dan tidak. Orang yang mati, dia tidak merasakan kelezatan apapun kaitan dengan kelezatan dunia. Tapi orang yang hidup, maka dia bisa merasakan kelezatan, kebahagiaan di dunia tersebut. Makanya Rasul pernah menyampaikan, aksiru dzikri hadimil ladzat. Hendaklah kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu apa yang disebut dengan al-maut. Yaitu makna dari pemutus kelezatan tersebut adalah kematian. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rumah yang selalu dilantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Rumah yang selalu digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka rumah itu adalah rumah akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Rumah dipenuhi dengan kenikmatan. Walaupun mungkin rumahnya sederhana, tapi karena di situ selalu mengingat Allah, maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, di antara ibadah yang bisa kita lakukan di rumah tersebut adalah dengan sholat. Rasul mengajarkan kita semuanya, sholat sunnah itu lebih utama, lebih afdal dilaksanakan di rumah. Beliau juga sering mencontohkan bagaimana ketika beliau melaksanakan sholat sunnah. Di antara sholat sunnah rawatib, Rasul selantiasa melaksanakan di rumahnya. Bahkan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ij'alu fi buyutikum, jadikanlah di rumah-rumah kalian min sholatikum, sebagai tempat sholat kalian. Wala tattakhiduha kubura, dan jangan jadikanlah rumah-rumah kalian itu menjadi kuburan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kuburan itu kan tidak digunakan untuk tempat sholat. Kemudian yang ketiga adalah di antara ibadah yang bisa kita lakukan di rumah adalah dengan kita membaca Al-Quran. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis,
La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian adalah seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Rumah seperti kuburan adalah rumah yang suram, rumah yang muram, rumah yang menyeramkan, dan tidak ada sinar kebahagiaan di dalamnya. Karena semuanya itu terpengaruh dengan adanya syaitan di rumah tersebut. Tetapi ketika di rumah tersebut selalu dibacakan Al-Quran, maka syaitan akan lari dari ke rumah tersebut. Karena tadi disebutkan, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan akan lari dari rumah tersebut. Sehingga yang akan muncul adalah keharmonisan. Yang akan muncul dalam keluarga itu adalah kebahagiaan. Karena dipenuhi dengan sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua problematika kehidupan, maka sesungguhnya ketika rumah itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berzikir, sholat, dan kita selalu membaca Al-Quran, maka rumah tersebut akan menjadikan rumah yang harmonis, rumah yang bahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, ikhtiar yang kita lakukan supaya rumah kita menjadi rumah yang dipenuhi dengan kebahagiaan adalah dengan mendidik keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Mendidik keluarga dengan pemahaman agama yang baik itu merupakan satu kewajiban, sekaligus jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketika pemahaman agama di keluarga itu baik, maka insya Allah kebahagiaan di dalam keluarga tersebut pun akan baik. Kita gak usah khawatir kaitan dengan bab ini. Kebahagiaan itu bersumber dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih akan kita dapatkan ketika kita memahami agama itu sendiri. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari seseorang, yufaqihu fiddin, akan diberikan pemahaman kaitan dengan agama. Jadi kewajiban kita adalah bagaimana saling mengingatkan satu dengan yang lain di rumah kita kaitan dengan pengajaran agama. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan menghadirkan kenyamanan. Dinamika kehidupan yang dijalani sering memeras energi fisik dan energi jiwa. Saat energi mulai melemah, maka kita kembali ke rumah, dan ketika kembali ke rumah itu adalah mendapatkan energi positif kembali dari rumah tersebut. Jika rumah mampu memberikan kenyamanan, tentu ketika besok kita beraktivitas, kita pun akan mendapatkan kebaikan kembali. Kita akan semangat dalam melaksanakan aktivitas. Tapi bagaimana ketika kita pulang bekerja, kita lelah dan lain sebagainya, di rumah tidak ada kenyamanan, apa yang akan kita dapatkan dari rumah tersebut? Maka ciptakanlah kenyamanan di rumah kita. Dan kenyamanan ini tentu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang terakhir, yang keempat adalah dengan kita selalu menjalin silaturahmi. Di antara tanda baiknya keimanan seseorang muslim adalah ketulusan dalam memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dengan memuliakan orang-orang yang berkunjung ke rumah kita, kemudian juga memuliakan tetangga yang ada di sekeliling rumah kita, hubungan persaudaraan, kekerabatan, pertemanan, persahabatan akan terjalin dengan baik. Bukankah akan menjadi sebuah kebahagiaan buat kita semuanya jika hidup bersama dengan orang-orang yang saling berkunjung, saling berkasih sayang, saling beruhuwah, saling bersaudara. Bagaimana ketika kita memiliki tetangga, orang-orang di sekeliling kita yang bermusuhan dan lain sebagainya, tentu ini bukan termasuk kebahagiaan buat kita semuanya. Sehingga pantas kata Abdullah bin Abbas, di antara indikator kebahagiaan itu adalah al-bi'ah as-salihah, ketika kita memiliki lingkungan yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kebahagiaan kepada keluarga kita, dan semoga kita menjadikan keluarga kita menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia yang lain, tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.